sahabat edukasi, semoga hari ini adalah hari yang terbaik dan sahabat semua selalu diberikan kesehatan yang prima, keberlimpahan rezeki, kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang masa. Oke, kita lanjutkan untuk membacakan buku Rahasia Magnet Rezeki, masih di bab yang pertama, hidup dimuliakan dan dimanja. Dunia kuantum sama dengan energi, sama dengan zaroh. Oke, mari kita bahas dunia kuantum. Silahkan baca perlahan-lahan dan mungkin sambil diulangi beberapa kali di bagian ini. Penjelasan tentang hal ini saya rujuk dari ilmu kimia sederhana yang semoga bisa dipahami semua orang. Begini, dunia secara umum adalah dunia kenyataan. Kenyataan Anda saat ini disusun dari kumpulan-kumpulan benda. Buku yang Anda pegang sekarang adalah benda. Tangan Anda adalah benda. Mata yang membaca tulisan ini juga benda. Semua yang ada di sekeliling Anda juga benda. Anda bisa menyebut benda di sekeliling Anda satu per satu. Meja, kursi, gelas, piring, AC, dan lain-lain. Benda biasa juga kita sebut materi. Coba perhatikan lebih dalam benda tersebut. Pilih air minum yang sekarang ada di sekitar Anda. Apa yang ada di balik air minum yang terlihat cair itu? Ternyata di baliknya ada yang namanya molekul. Air terdiri atas molekul-molekul yang kita tandai sebagai H2O. Molekul itu tidak kelihatan dengan mata biasa. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop, molekul H2O tersebut akan terlihat. Di balik molekul ada atom. Ada 2 atom H dan ada 1 atom O. Kemudian, ada apa gerangan di balik atom H? Dunia ilmiah menyebutnya sebagai partikel. Ada inti atom dan ada elektron atau ion-ion yang mengelilinginya. Lalu, masih adakah zat di balik partikel itu? Ya, para ilmuwan menyebutnya sebagai kuanta. Di level kuanta, partikel-partikel itu sudah tidak terlihat lagi dengan kasat mata. Tapi, yang terasa adalah getarannya. Ada banyak rumus yang menjelaskan tentang getaran tersebut. Kuanta secara sederhana adalah paket-paket energi. Waktu SMA dulu, pelajaran kimia melambangkan kuanta dengan kotak-kotak. Ada yang kotaknya 1, 3, 5, 7, dilambangkan juga dengan huruf orbital S, P, D, F. Apa yang ada di dalam kotak atau paket energi itu? Ada yang menghadap atas, ada yang menghadap bawah, itulah energi. Energilah yang menyusun semua materi yang ada di alam semesta. Maka seluruh benda yang ada tersusun dari energi. Air adalah kumpulan energi. Buku yang ada di depan Anda adalah kumpulan energi. Anda sendiri adalah kumpulan energi. Lebih lanjut, kisah saya di atas juga adalah energi yang saya transfer kepada Anda. Tadinya Anda tidak tahu tentang kisah-kisah itu, tidak memenuhi ruang pikiran Anda. Tapi sekarang pikiran Anda telah berisi energi kisah yang saya transfer melalui media buku ini. Tanah-tanah yang dititipkan kepada saya adalah energi. Gaza, iPhone, 3 masjid utama yang saya ceritakan sebelumnya adalah energi. Ustadz Yusuf Mansur adalah energi. Seperti juga teknologi. Saat melihat handphone dengan handphone, mereka hanya benda yang tidak terhubung satu sama lain. Tapi ketika dinyalakan powernya, ada dihubungkan dengan sebuah aplikasi, maka keduanya tiba-tiba menjadi benda yang terhubung satu sama lain. Saya yang benda mengaktifkan energi saya, hingga bisa menyatu dengan orang Gaza yang juga benda. Di level mana aktivasi itu berada? Tentu di level energi. Maka keajaiban bertemu dengan orang Gaza
bisa dijelaskan secara ilmiah. Sekarang giliran Anda untuk mengaktifkan energi di dalam tubuh Anda. Dan tiba-tiba Anda sudah terhubung dengan apapun yang ada di muka bumi ini dengan hubungan yang sangat-sangat dekat. Sekali lagi, bayangkan sebuah handphone. Sebagai benda dia tidak bisa terhubung, tapi ketika diaktifkan jaringannya, dia menjadi terhubung dengan semua handphone di seluruh dunia. Tapi akses antara satu handphone dan handphone tertentu menggunakan kode. Bisa nomor handphone atau juga email dan kode-kode lain. Begitulah Anda sekarang. Anda aktifasi diri Anda dan energi Anda aktif dan terhubung dengan semua manusia dan benda di muka bumi ini. Tapi terhubung dengan apa? Anda sendirilah yang mengatur kodenya. Misalnya, Anda punya dream atau mimpi, pergi ke Amerika. Maka seluruh energi yang memudahkan Anda pergi ke Amerika sudah siap untuk membantu Anda. Tinggal Anda aktifasi dengan kode-kode tertentu. Siap? Bagian berikutnya dari ilmu kuantum ini adalah mengaktifkan kode-kode tersebut. Sebelumnya, kita sepakati dulu tentang fakta ini. Everything in the universe is energy. Yang artinya, segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah energi. Kini, sudut pandang kita melihat apa yang ada di alam ini sudah berubah. Kita telah memahami adanya dunia lain yang terhubung di dalam dunia energi. Sebenarnya bukan dunia lain, melainkan dunia halus yang menyusun kehidupan kita. Dunia zaroh dalam bahasa Al-Quran. Seperti juga handphone. Ada operator yang mengendalikan. Di negara kita, misalnya Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lain. Begitu juga dengan dunia energi keajaiban yang sedang kita bahas. Ada yang mengendalikan. Secara sederhana, saya sebut saja super energi. Dialah Allah yang maha besar, yang dengan segala kehendaknya semua bisa terjadi. Hanya dengan kekuatannya, energi-energi itu berubah bentuk sekehendaknya. Sekarang, mari kita bahas kode-kode yang memungkinkan semua energi itu bisa kita akses. Pembahasan ini kita ambil atas sudut pandang ilmu manusia, karena manusialah pengguna energi ini. Manusia adalah bagian dari peradaban, dan peradaban manusia terdiri atas kumpulan-kumpulan nasib. Ada yang nasibnya jadi kondektur, ada yang menjadi direktur, ada yang nasibnya naik motor, ada yang naik sepeda, ada juga yang naik mobil. Ada yang nasibnya menjadi petinju seperti Mike Tyson. Ada juga yang menjadi bankir sebuah bank. Kenapa nasib berbeda-beda? Jawabannya karena setiap manusia punya karakter yang berbeda. Karakter tertentu akan mengakibatkan nasib yang tertentu juga. Misalnya, jika Mike Tyson melamar menjadi bankir, apakah akan diterima? Tentu tidak akan diterima. Kenapa? Kita bisa menebak demikian karena karakter yang dimiliki Mike Tyson bisa menyebabkan interviewernya dipukul karena kesal saat penerimaan kerja. Karena karakter menyebabkan nasib. Perubahan nasib dimulai dari perubahan karakter. Tapi tidak mudah mengubah karakter. Karena itu sudah merupakan kebiasaan yang terpupuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebiasaan adalah tindakan yang diulang-ulang. Karena Mike pernah memukul orang yang kemudian dijadikan kebiasaan dan ditanam menjadi karakter, jadilah nasibnya sebagai seorang petinju. Nah, apa yang menginspirasi Mike untuk memukul orang? Kita tidak pernah tahu. Hanya Mike dan Tuhan yang tahu.
Bahkan kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran Mike Tyson ketika ia menggigit lawan mainnya. Evander Holyfield dalam sebuah pertandingan yang kontroversial beberapa tahun lalu. Apa yang ada di balik tindakan adalah pikiran. Dan pikiran ini sudah tidak terlihat. Di level inilah energi tercipta. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Inilah kode pertama kita. Pengendalian energi yang ada di alam dimulai dari pengendalian pikiran. Lalu, apa yang mendasari pikiran? Jawabannya adalah perasaan. Perasaan jauh lebih kuat dari pikiran dan bahkan perasaanlah yang mengendalikannya. Ini kode kedua. Pengendalian rasa menyebabkan energi mampu terkendalikan. Tapi kita butuh kode ketiga, yaitu spiritual. Di titik inilah pusat segala sesuatu terjadi. Pemahaman kita terhadap kode-kode energi yang halus ini akan menyebabkan perubahan nasib yang signifikan. Makin dalam pemahaman kita, makin halus kita merasakannya, makin dahsyat hasil perubahan yang bisa terjadi. Oke, jadi pengendalian energi di luar kita dikendalikan oleh 3 level energi di dalam tubuh kita, yaitu pikiran, perasaan, dan spiritual. Ketiga kekuatan itu adalah pusat energi di dalam dunia kehidupan kita. Selayaknya pusat. Dia bersifat seperti mata air di sebuah gunung. Awalnya hanya berbeda 1 cm, lalu makin lama makin lebar perbedaannya. Makin lebar jaraknya dan akhirnya membentuk sungai yang berbeda ujungnya di laut berkilo-kilometer. Saat pusat energi ini memilih jalur yang benar, maka nasib yang tercipta pun akan sesuai dengan yang kita inginkan. Jika Anda membaca buku ini dan berharap perubahan nasib yang signifikan, tentunya menjadi nasib yang lebih baik. Terciptanya beribu keajaiban dalam kehidupan Anda. Kuncinya sederhana. Kuasai kekuatan pikiran, perasaan, dan spiritual ini. Hidup Anda akan berubah 180 derajat. Sekian dan salam edukasi.